Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak. Di kesempatan ini kakak akan menjelaskan tentang simetri, refleksi, dan pengguminan. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Komang Sri Hermaliani dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui peta konsep yang akan kakak bahas hari ini. Yang pertama, simetri. Yang kedua, refleksi. Yang ketiga, pengumbinan. Nah, yang pertama, simetri. Simetri seperti refleksi yang tepat atau bayangan cermin dari sebuah garis, bentuk, atau objek. Nah, garis simetri dapat didefinisikan sebagai sumbu atau garis imajiner yang melewati pusat objek dan membaginya menjadi dua bagian yang identik, bisa vertikal, horizontal, atau diagonal. Nah, selanjutnya jenis-jenis simetri. Pertama, simetri lipat. Nah, ini adik-adik contoh gambar dari simetri lipat. Simetri lipat adalah jumlah lipatan pada bangun datar yang membentuk lagi dua atau lebih bangun datar yang sama. Nah, simetri putar, ini gambarnya adik-adik. Untuk simetri putar adalah jumlah putaran pada bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar, tetapi tidak kembali ke posisi awal. Nah, sumbu simetri. Sumbu simetri adalah jumlah bagian lipatan pada bangun datar dengan bentuk antara lipatan yang sama besar. Hanya contoh simetri lipat. Nah, ini adik-adik, contoh simetri lipat belah ketupat. Jika adik-adik melipatnya horizontal, maka menghasilkan gambar dari simetri pertama. Jika adik-adik melipatnya vertikal, akan menghasilkan simetri yang kedua. Selanjutnya, sama adik-adik, ini persegi panjang, ini bujur sangkar atau persegi. Ini lingkaran. Untuk lingkaran itu tak terhingga ya adik-adik. Selanjutnya layang-layang. Nah, tabel simetri bangun datar. Nah, untuk trapesium siku-siku tidak memiliki simetri lipat. Nah, untuk jajar genjang memiliki simetri lipat sebanyak 2. Nah, untuk belah ketupat memiliki simetri lipat sebanyak 2. Untuk layang-layang hanya 1, untuk lingkaran tak terhingga. Nah, untuk oval hanya memiliki 2 simetri lipat. Nah, segi 6 juga 2 memiliki simetri lipat. Materi kedua yaitu refleksi. Nah, refleksi adalah perubahan arah rambai cahaya ke arah sisi asalnya. Setelah menumbuk antarmuka dua medium, refleksi pada era optik geometri dijabarkan dengan hukum refleksi, yaitu sinar insiden, sinar refleksi, dan sumbu normal antarmuka ada pada satu bidang yang sama. Nah, selanjutnya ini untuk matematika ya, dek. Suatu bangun datar dapat dicerminkan terhadap garis cermin membentuk bangun yang sama besar dan saling berhadapan. Percerminan suatu bangun datar membentuk bangun datar lain yang disebut bangun datar bayangan. Contoh refleksi. Untuk gambar ini, segitiga sama kaki PQR dicerminkan oleh garis ABC menghasilkan bangun bernama segitiga B aksen, Q aksen, dan R aksen. Nah, selanjutnya sifat-sifat refleksi bangun datar. Yang pertama, objek dan bayangan akan selalu sama. Yang kedua, jarak setiap titik yang ada pada objek terhadap cermin sama persis dengan jarak setiap titik yang ada pada bayangan terhadap cermin. S sama dengan X aksen. Nah, yang ketiga,
tinggi bayangan akan sama dengan tinggi bayangannya, yaitu H sama HAC. Dan yang terakhir, garis yang menghubungkan tiap titik pada objek dengan titik yang ada pada bayangan akan selalu tegak lurus terhadap cermin. Nah, ini contohnya untuk menentukan refleksi. Nah, luas segitiga PQR sama dengan luas segitiga P aksen, Q aksen, R aksen, karena segitiga PQR kongruen dengan segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Selanjutnya RA sama dengan R aksen A. Untuk PB sama dengan P aksen B, dan QC sama dengan Q aksen C. Artinya jarak titik pada setiap sudut segitiga PQR terhadap cermin sama persis dengan jarak titik pada setiap sudut segitiga P aksen, Q aksen, R aksen terhadap cermin. Tinggi segitiga PQR sama dengan tinggi bayangan segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Nah, luas garis P ke P aksen atau Q ke Q aksen dan R ke R aksen tegak lurus terhadap garis cermin AC. Selanjutnya, materi pengguminan. Nah, pengguminan adalah penyusunan daerah-daerah segi banyak yang menutupi sebuah bidang secara komplit, yaitu tanpa pendidikan ataupun celah. Nah, macam-macam pengguminan. Yang pertama, pengguminan beraturan, regular tessellation, adalah pengguminan dengan satu macam ubin, yaitu poligon beraturan yang semuanya kongruen. Selanjutnya, pengguminan semi beraturan atau semi regular tessellation, yaitu pengguminan yang menggunakan dua atau lebih segi beraturan. Yang terakhir, penggunaan setengah beraturan campuran, demi regular tessellation. Contoh pengguminan. Nah, adik-adik, pengguminan sering kita temukan di sekitar kita, termasuk pada motif kain tradisional seperti gambar yang kakak tunjukkan ini, adik-adik. Oke, terima kasih telah menonton video kakak kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga adik menikmati video yang kakak sampaikan hari ini. Terima kasih.